Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita lanjut untuk rekaman materi berikutnya ya, menyangkut tentang objek pembahasan usul fikih ya. Di rekaman sebelumnya sudah kita bahas tentang objek pembahasan fikih. Kita lanjutkan pada materi ini tentang objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan fikih ini kita akan lanjutkan pada rekaman ini. Dan mari kita sama-sama buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Objek pembahasan usul fikih, ilmu usul fikih ini ya, adalah syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis, maupun dalil-dalil yang sifatnya ijtihadiyah atau hasil ijtihad para ulama. Ya, jadi sekali lagi ini objek pembahasan seperti ini menyangkut dalil-dalil hukum, ya, baik dalam Al-Quran, al-hadis, atau dalil-dalil yang sifatnya adalah ijtihadiyah atau hasil ijtihad para ulama. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafadz nas. Ya. Yang pertama adalah lafadz nas dari segi bentuknya, kemudian lafadz nas dari segi cakupan maknanya, ya. Dari lafadz nas bentuknya, kemudian cakupan maknanya, lafadz nas dari dilalahnya atau dari arah, ya, arah petunjuk ayat tersebut. Kemudian lafadz nas dari segi jelas dan tidak jelasnya serta macam-macam tingkatannya. Kemudian lafadz nas dari segi penggunaannya. Yang keenam, hukum syara' dalam kaitannya dengan mana hukum, pembagian hukum, dan objek serta subjek hukum. Nah, ini menyangkut dalam dalil Al-Quran atau hadis, ya. Kemudian dalil-dalil ijtihadiyah yang merupakan hasil ijtihad para ulama, ya. Misalnya apa? Dalil-dalil ijma', ya, kesepakatan para ulama. Kemudian al-qiyas atau qiyas, ya. Kemudian istihsan. Kemudian al-maslahah mursalah. Kemudian al-istishab, sadud dzari'ah. Kemudian al-uruf, syar'u man qablana, madhab sahabi, ya, atau madhab sahabi, ya. Nanti kita akan bahas materi ini pada KD berikutnya, ya. Nah, itu semua adalah objek-objek pembahasan usul fikih, ya. Jadi ini objeknya. Nah, sekarang tujuannya. Tujuan mempelajari ilmu fikih itu tujuannya apa? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, ya, adalah terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan atau perkataan seseorang. Dan fikih merupakan rujukan, ya, bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Begitu juga fikih sebagai rujukan, ya, bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang, ya. Oke. Kemudian sekalian, dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, kesemuanya itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta kemaslahatan atau kebaikan dalam hidup, ya, dan kehidupan manusia baik
dunia maupun nanti di akhirat. Jadi sekali lagi, ya saya ulang-ulang lagi ini masalah fikih ya. Jadi kalau fikih itu adalah memang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa. Kalau yang masih balita maka belum terkena hukum fikih atau hukum taklifi namanya. Nah, kalau usul fikih adalah kaidah-kaidah, kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia. Namanya adalah usul fikih. Nah, nih, tujuan mempelajari usul fikih apa tujuannya? Ya, apa kira tujuannya? Tujuan daripada mempelajari usul fikih apa? Akan membawa seorang manusia sampai pada pemahaman nih. Ya, membawa pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Samping itu, mempelajari usul fikih untuk apa? Menjadikan kita paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum, ya. Paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah dan uqubah, ya. Jadi ini kalau usul fikih adalah pendalaman ya dari fikih. Nah, sekalian, ketiga aspek ini merupakan pembahasan atau telaah dari usul fikih yang proses penetapan dan penerapannya sangat penting dipelajari oleh manusia. Seorang tidak akan mungkin paham secara baik jika tidak mempelajari usul fikih. Oleh karena itu, tujuan mempelajari usul fikih itu sendiri menurut sesungguhnya adalah agar manusia apa? Agar manusia mampu menyelami hukum-hukum Allah dengan baik dan benar agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata setiap hari. Seorang lagi nih ya. Jadi tujuan mempelajari usul fikih adalah agar manusia mampu menyelami hukum-hukum Allah, agar manusia mampu menyelami hukum-hukum Allah dengan baik dan benar, agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara rinci, secara lebih terinci, Wahbah Zuhaili, ya seorang ulama dari uh, Timur Tengah menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih sebagaimana berikut ini, ya. Yang pertama, ini tujuan belajar atau manfaat mempelajari usul fikih. Yang pertama apa? Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mustahid dalam istimbat atau menggali hukum syara. Kedua, untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istimbat atau mengalih hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mustahid. Seorang mustahid dituntut untuk apa? Menggali dan menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara dengan jalan istimbat tadi ya. Istimbat adalah penggalian secara mendalam, pengkajian secara mendalam. Kemudian bagi mujtahid khususnya akan membantu mereka dalam melakukan istimbat hukum dari dalil-dalil nas Al-Quran atau hadis. Dengan mempelajari usul fikih, para peneliti atau mujtahid akan mampu mentarjih. Apa sih mentarjih? Mentarjih itu adalah mentarjih adalah mengkaji ya, mengkaji kemudian memilih mana dalil yang lebih sahih, dalil yang lebih kuat, punya dalam mentarjih ya, yang lebih rojih, yang lebih unggul, yang lebih kuat, ya akan mampu mentarjih dan mentakhrij. Apa mentakhrij? Mengeluarkan pendapat, ya, menetapkan pendapat para ulama terdahulu atau menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan kepentingan manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Ya. Oke. Karena sekali ya kita lanjutkan.
Sebagaimana diketahui bahwa nas Al-Quran dan hadis terbatas atau sifatnya masih umum ya, sementara berbagai peristiwa baru dan kasus hukum tidak pernah berhenti dan terus terjadi. Untuk menjawab berbagai persoalan ini, jalan yang harus ditempuh adalah dengan ijtihad. Dan ijtihad hanya dapat dilakukan apabila mengetahui kaidah-kaidah usul dan mampu mengetahui ilat hukum atau sifat hukumnya. Ilat dan alasan. Ilat itu adalah sifat dan alasan hukumnya. Ya. Dengan menguasai usul fikih secara mendalam, akan bisa menghindarkan diri dari perilaku taklid buta, ya, mengikuti pendapat tanpa tahu dasar dan alasannya, ini taklid ya. Dan yang lebih penting lagi, mampu menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ini manfaat belajar usul fikih. Yang ketiga, yang C, membaca usul fikih merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Karena itu, para ulama usul fikih mengatakan bahwa manfaat mempelajari usul fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual ya. Jadi mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih. Oke. Nah sekalian, jadi sampai di sini ya, sampai di sini kita bahas tentang tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih. Cukup jelas saya jelaskan, dan ini mengambil pendapat dari Dr. Wahbah Zuhaili ya. Jadi pendapat beliau, sekali lagi saya ulang lagi nih. Jadi dengan belajar usul fikih maka manfaatnya adalah tadi ya, tahu tentang kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan untuk istimbat hukum oleh para mujtahid ya. Kemudian memperoleh kemampuan dalam melakukan istimbat ini bagi para mujtahid ya. Kalau kita mungkin ya belum mampu lah ya. Jadi yang mampu ini adalah para mujtahid. Kemudian bagi para mujtahid sendiri membantu mereka dalam melakukan istimbat hukum dari dalil-dalil nas Al-Qur'an atau hadis ya. Kemudian juga dengan usul fikih para mujtahid itu juga mampu mentarjih ya tadi ya, mampu mentarjih atau mengkaji dan mengambil dalil yang lebih kuat ya, yang lebih unggul, namanya adalah mentarjih. Kemudian dengan usul fikih juga memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat ya, dan dalil-dalilnya ya. Kemudian mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih. Jadi di kali satu ini kita sudah sampai di pembahasan tentang pengertian fikih, kemudian pengertian usul fikih, kemudian objek pembahasan fikih, objek pembahasan usul fikih sampai pada tujuan dan manfaatnya. Insyaallah kita akan bahas materi berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian anak sekalian, PJJ Fikih hari ini ya saya berikan 2 rekaman di YouTube. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mempelajari dengan sebaik-baiknya dan paham apa yang saya jelaskan dalam 2 materi ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.